Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi fikih yaitu tentang tergugat dan sumpah. Nama kelompok atau tim kerja kami yang pertama ada Syifa Marsha Ayuri, yang kedua ada Winata Wira Afrian, yang ketiga ada Yuwita Amelia Yanwarahma, yang keempat ada Zalsabila Anissa Putri. Berikut merupakan materi pembahasannya. Tolong disimak baik-baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian tergugat. Tergugat adalah orang yang dituntut untuk mengembalikan keadilan atas atau berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atau dakwaan atas pihak pengadilan. Tergugat itu disebut juga dengan tertuduh, terdakwa. Nah, tergugat itu adalah orang yang terkena gugatan dari si penggugat. Tergugat juga dapat membela diri dengan cara menunjukkan bukti administrasi yang meyakinkan sehingga dia dapat dibuktikan tidak melakukan hal tersebut, serta melakukan sumpah. Peradilan dalam Islam itu ada hak. Hak itu artinya materi gugatan berupa isi, berupa hal yang akan dibahas gitu. Misalkan materi gugatannya tentang sebuah perceraian, hak asuh, itu disebut juga dengan materi gugatan. Terus ada yang namanya mudda'i. Mudda'i itu merupakan penggugat, di mana penggugat itu orang yang butuh atau orang yang ingin mendapatkan keadilannya berkaitan tentang hak-hak dia. Dia berhak untuk mendapatkan itu, maka dia menjadi penggugat. Terus ada mahkum. Apa sih mahkum? Mahkum itu merupakan orang yang dikenai putusan untuk mengambil haknya. Terus ada yang namanya mudda alaih. Mudda alaih itu tergugat. Lah, tergugat itu tadi ya kita udah bahas, yaitu orang yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang dituntut untuk mengembalikan keadilan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, itu tergugat. Ada lagi mahkum bih. Mahkum bih itu merupakan keputusan untuk memenuhi hak penggugat. Lalu ada mahkumlah, yaitu penggugat juga. Disebut penggugat juga. Orang yang terkena gugatan itu disebut juga dengan orang yang tergugat. Lah, orang yang tergugat ini itu merupakan orang yang dituntut untuk mengembalikan atau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tetapi jika orang yang tergugat ini itu bisa atau dapat membela dirinya dengan cara yang pertama itu mengumpulkan bukti-bukti yang ada bukti-bukti yang fakta yang menunjukkan bahwa dia itu memang benar-benar tidak bersalah. Yang kedua adalah melakukan sumpah. Oke, sekarang saya akan membacakan hadis tentang kalau kita misalkan tidak bersalah, kita dapat membela diri kita dengan cara mengumpulkan data-data dan bersumpah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnil bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu alal man angkar. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang yang dipenuhi klaim tuduhan mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim dalam kurung menuduh atau menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun barang bukti wajib bagi pendakwa atau penuduh dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku atau terdakwa.
Tujuan sumpah. Tujuan sumpah yang pertama adalah menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab kepada tugas tersebut. Yang kedua yaitu membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar dan tidak bersalah. Syarat-syarat sumpah yang pertama adalah mukalaf, yang kedua adalah didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu disengaja atau bukan karena terlanjur dan lain-lain. Yang keempat adalah lafaz sumpah. Lafaz sumpah dalam Islam. Ada 3 lafaz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu wallahu, tillah, dan billah. Arti dari ketiga lafaz tersebut adalah demi Allah. Rasulullah pernah bersumpah dengan menggunakan wa Allahi sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut yang memiliki arti dari Ikrimah bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah sesungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Kalimat ini beliau ulangi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang yang melanggar sumpah adalah membayar kafarat yamin atau denda pelanggaran sumpah dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut. Yang pertama, memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin, dan memerdekakan hamba sahaya. Jika pelanggar sumpah masih tidak mampu membayar kafarat dengan melakukan salah satu dari 3 hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi, La yu'akhidhumullahu billahwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam Zalika kafaratu aymanikum iza halaftum wahfazu aymanakum kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud atau untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukannya yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Arti Quran Surat Al-Maidah ayat 89 yang berisi, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ia memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu.
bila kamu bersumpah dan kamu melanggar, dan jagalah sumpahmu, demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya, agar kamu bersyukur kepadanya. Peradilan, maka akan terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh hak-haknya melalui jalur yang sah dalam kehidupan bernegara. Terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Dengan adanya peradilan diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih, dan berwibawa. Dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak yang berperkara ataupun yang belum berperkara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Aku tahu, mimpiku layak dibayar sebegitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu, mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh diriku sendiri. #Rumus Jerome. Teruslah bekerja dan berkarya. Jangan sampai terhenti pada tahap berpikir. Apa yang kita pikirkan, maka kerjakan. Apa yang kita kerjakan, maka pikirkan. Hal besar akan sampai pada orang yang mau berusaha. #YAYR. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.